Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Berhasil Channel. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe ya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah. Waktu Maghrib. Ada desa kecil yang masih memegang erat kepercayaan tradisional. Waktu Maghrib dianggap sebagai waktu keramat. Ketika dunia manusia dan dunia gaib bersinggungan. Warga desa diwanti-wanti untuk tidak keluar rumah, tidak bermain, dan menjaga sikap ketika azan maghrib berkumandang. Ada dua remaja nakal, Adi dan Saman, yang tidak pernah mematuhi aturan. Mereka sering menghabiskan waktu sore dengan bermain di hutan dekat desa. Mereka juga kerap mengejek Bu Woro, seorang guru di sekolah mereka yang terkenal tegas dan dingin. Bu Woro adalah sosok yang dihormati oleh warga desa, tetapi sering menjadi bahan olokan murid-muridnya karena gaya bicara dan penampilannya yang kuno. Pada suatu hari, Adi dan Saman membuat ulah besar. Mereka memotong tali jemuran Bu Woro dan menggantungkan boneka menyeramkan di pekarangan rumahnya. Ketika Bu Woro memarahi mereka di sekolah, Adi dan Saman justru membalas dengan mengejeknya di depan murid-murid lain. Merasa sangat terhina, Bu Woro mengucapkan kalimat kutukan. Kalian tidak tahu, waktu maghrib tidak pernah memaafkan orang yang lupa diri. Beberapa hari setelah kejadian itu, Bu Woro ditemukan meninggal dunia di rumahnya. Kematian Bu Woro menjadi misteri karena tidak ada tanda-tanda sakit atau kekerasan. Anehnya, tubuhnya ditemukan dalam posisi duduk menghadap pintu rumah, seolah sedang menunggu sesuatu. Setelah kematian Bu Woro, kejadian aneh mulai terjadi di desa. Adi dan Saman mulai mengalami pengalaman yang mencekam. Setiap maghrib, mereka merasa diikuti oleh sosok bayangan hitam. Saman beberapa kali mendengar suara langkah kaki di sekitar rumahnya. Sementara Adi sering melihat sosok wanita berdiri di depan jendela kamarnya, menatapnya dengan tatapan tajam. Ketakutan mereka semakin menjadi-jadi ketika suatu malam, Saman kerasukan dan berbicara dengan suara wanita tua, meminta mereka untuk membayar dosa. Adi dan Saman berusaha meminta bantuan kepada Pak Soleh, seorang dukun desa yang dihormati. Pak Soleh menjelaskan bahwa mereka telah membangkitkan dendam arwah Bu Woro yang meninggal dengan hati penuh amarah. Dendam itu tidak hanya ditujukan kepada Adi dan Saman, tetapi juga kepada seluruh desa yang selama ini menyimpan rahasia kelam tentang dirinya. Melalui penelusuran, Adi dan Saman mengetahui bahwa di masa lalu, keluarga Bu Woro pernah menjadi korban fitnah dan kekerasan oleh beberapa warga desa, termasuk ayah Adi. Fitnah itu menghancurkan hidup Bu Woro dan keluarganya, membuatnya hidup dalam kesepian dan penderitaan hingga akhir hayatnya. Adi merasa bersalah mengetahui bahwa keluarganya terlibat dalam kejahatan ini. Ketegangan meningkat ketika arwah Bu Woro mulai menyerang warga desa lain. Setiap maghrib, warga melaporkan kejadian aneh. Suara tangisan di jalan, bayangan yang bergerak di sawah, dan benda-benda yang berpindah tempat dengan sendirinya. Beberapa orang bahkan dilaporkan hilang secara misterius saat waktu maghrib. Adi dan Saman dengan bantuan Pak Soleh memutuskan untuk melakukan ritual di tempat keramat desa untuk menghentikan arwah Bu Woro. Namun ritual itu tidak berjalan lancar. Arwah Bu Woro muncul dengan wujud menyeramkan, menuntut keadilan atas perlakuan yang ia terima semasa hidup. Ia mengatakan bahwa dendamnya hanya akan berakhir jika Adi, sebagai anak dari salah satu pelaku, menyerahkan nyawanya. Adi berharap dengan arwah Bu Woro
Dengan penuh keberanian, Adi menawarkan dirinya sebagai penebus dosa keluarganya. Tetapi Saman yang merasa bersalah atas tindakan mereka memutuskan untuk ikut terlibat. Bersama-sama mereka meminta maaf kepada Arwabuworo dan berjanji untuk mengungkap kebenaran kepada seluruh desa. Namun Arwabuworo memberikan syarat terakhir. Rahasia kelam desa harus diungkap dan warga harus bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Dalam momen yang emosional, Adi dan Saman berhasil memenangkan Arwabuworo dengan janji mereka. Desa akhirnya diguncang oleh pengakuan besar-besaran tentang masa lalu yang kelam, dan ritual pembersihan diadakan untuk memulihkan kedamaian desa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.